Kenapa? Episode kamu sampai. Oh ya udah ya. Kita berdoa aja yuk. Hai teman-teman. Halo. Ayo kembali lagi bersama kami di sini. Kita cerita-cerita lagi yuk. Nah, kali ini dengan judul Nehemia seorang pendoa dengan ayat inti dalam Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Karen, Yei tahu nggak Nehemia itu siapa? Nah, menurut Alkitab, Nehemia 1 ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakhalia. Berarti Nehemia ini seorang anak dari Hakhalia ya. Dia pasti orang Yahudi dari bangsa Israel ya. Iya betul. Karen tahu nggak? Di cerita Nehemia ini ternyata masih tentang pemerintahan Raja Artasasta loh. Ternyata Nehemia juga dia tuh adalah seorang juru minuman raja. Wah, berarti kayak pelayan-pelayan gitu ya? Iya, kayak waitress di restoran gitu. Dan ceritanya pada waktu itu salah seorang saudara Nehemia tuh datang membawa kabar, namanya dia tuh adalah Hanani. Dia datang membawa kabar tentang bangsa Israel yang terhindar dari penawanan. Dan tau gak kayak mereka tuh keadaannya tuh menyedihkan loh, tercela, terhina. Sampai katanya gerbangnya dibakar loh. Sampai temboknya juga dirubuhin ya. Waktu itu Nehemia tuh langsung sedih, berkabung. Dalam kesedihannya itu Nehemia berpuasa dan dia berdoa. Doanya tuh begini nih. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan pengikut perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargamuku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kubebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Wow, luar biasa banget ya doanya Nehemia ini. Sama seperti yang Tuhan ajarkan dan yang Tuhan banggakan ketika kita sedang berbuka. Tuhan ingin sekali kita datang kepadanya. Seperti ada di Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yap, ada juga di Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Siapa yang ayat hafalannya biasanya Matius 7 nih. Menurut Cepe nih ya, lebih manjuran berdoa yang sendiri atau yang rame-rame? Kalau menurut Tata sih pengennya sih sendiri ya. Kenapa? Kalau misalkan sendiri tuh kesannya kayak kita tuh lagi emang bicara sama Tuhan face to face tapi melalui doa. Nah, tapi ada nih di Ulangan 4 ayat 29 sampai 31. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Aku
apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi di sini sebetulnya mau sendiri mau barengan itu nggak terlalu penting sih ya, selama kita tuh tujuannya berdoa tuh memang mencari Tuhan gitu. Iya nggak tuh? Setuju kan? Tapi kan ya, doa kita itu gak selalu dikabulkan Tuhan, ya kan? Iya sih. Tapi coba deh lihat di Yohanes 14 ayat 12. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti Nehemia udah kasih contoh ya sama kita, seperti dalam Alkitab, kalau kita itu nggak boleh berdoa hanya mementingkan diri sendiri, jadi harus mendoakan yang lain juga. Kita nggak boleh selfish ya. Betul. Dan di doa itu ada unsur-unsurnya loh. Kita kalau di dalam doa, kita juga harus mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan rasa terima kasih kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita selama kita masih menghirup udara dan masih hidup lah. Nah kalau gitu, mulai sekarang yuk kita nggak selfish lagi, sama seperti Yeremia. Ya, seperti yang telah Nehemia contohin ke kita, dia mendoakan semua bangsa Israel, seluruh bangsa Israel, dan dia minta untuk Tuhan menghapuskan dosa-dosanya juga dan membantu pekerjaan Tuhan tentunya itu. Sekian dari pelajaran Cornerstone kita pada hari ini. Thanks for watching. Ketemu lagi kita di the next video, next pelajaran dengan judul Kesaksian yang berisiko. Wow, horor. Suram. Sangat apa namanya, menantang. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye.